Di balik musibah, ada air mata yang jarang terlihat, ada doa dan harapan yang tidak henti. Di podcast kali ini, bukan hanya sekedar wawancara, tetapi suara hati yang jarang terlihatkan dan jarang tersalurkan. Maka di podcast kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari santriwati dengan saya Wika dan kakak santriwati boleh diperkenalkan namanya. Nama saya Raisa Hamala Zulma. Oke, Kak Raisa. Ya, Oke, langsung saja kita akan bercerita dengan Kak Raisa. ya. Nah, jadi nih Kak Raisa, setelah terjadinya bencana banjir ini, apa sih yang berbeda dalam kegiatan santriwati sebelum terjadinya banjir dan sesudah banjir? Ya pasti kami banyak sih jauh perbedaan dari Mm-mm. sebelum banjir sama habis banjir. Jadi sebelum banjir tuh kami full day. Jadi kami dari subuh kami ngaji, sekolah kami pagi juga sampai zuhur. Habis itu kami ngaji zuhur juga, ngaji siang, ngaji malam. Jadi semenjak habis banjir nih kami kurang kayak gitu, kurang aktivitas itu kurang full kayak gitu. Oke. Sedih juga sih karena nggak ngaji siang lagi gitu. Cuman ngajinya tuh subuh sama malam gitu. Itu Hmm. pun biasa kan kami pakai seragaman kayak gitu sama Mm-mm. semua putih kurung kayak gitu. Mm-mm. Semenjak banjir ini ya udah pakai baju bebas itu yang penting Mm-mm. sopan, tunik kayak gitulah. Oh gitu. Jadi perbedaannya adalah Iya. ketika setelah banjir ini dalam setiap kegiatan itu tidak diharuskan pakai baju seragam gitu ya Kak ya. Ya. Oh gitu. Jadi setelah adanya bencana banjir ini, apa sih peran dari Ustazah untuk mengatasi banjir ini kepada santriwatinya gitu? Untuk peran ustazah berperan besar sih bagi kami karena Mhm. kan kami selama banjir tuh jauh dari orang tua. Jadi Ya. kami di sini tuh ya udah ya sama ustazah itu. Jadi ustazah tuh kayak orang tua bagi kami, ibu bagi kami. Jadi kami tuh apa-apa sama ustazah. Pas banjir juga tuh Mhm. ustazah nenangin kami karena kan Mhm. apalagi yang masih kelas 1 SMP baru-baru masuk. Jadi masih shock lah kayak gitu Mhm. kan nengok Mhm. banjir tuh di depan mata gitu Mhm. lenyapin semuanya. Jadi ustazah nenangin kami, juga ustazah turun tangan kayak gitu masak untuk kami makan karena kan Mhm. orang yang masak itu kan juga punya Mhm. rumah di luar jadi mereka tuh nyelamatin rumahnya gitu sama keluarganya jadi ustazah yang turun tangan masak untuk kami makan gitu. Bahkan yang bukan tupoksi dari Ustazah untuk Ya, masak, Ustazah juga berperan dalam ya, memasak gitu ya, ya, dan menenangi para ya. santriwati, apalagi yang masih kelas 1 SMP gitu Mm-mm. ya. Oke, setelah adanya peran Ustazah nih, gimana sih keadaan santriwati? Apakah mereka itu saling menolong, saling membantu dalam keadaan pasca banjir ini gitu? Ya pasca banjir kami saling menolong, saling berbagi juga. Hmm. Karena kan ada yang kami nggak ada gitu. Misalnya kami nggak ada, kawan kami ada. Jadi saling berbagi, saling tolong menolong, bergotong royong juga, bersihin bilik, kamar kayak gitu. Mm-mm. Bergotong royong bersihin Mm-mm. bilik gitu ya. Iya. Jadi dalam pasca banjir ini nih, apa sih hal yang paling sedih gitu, kehilangan dari pondok pesantren ini gitu? Apa yang buat sedih gitu, yang hilang dari pesantren ini? Gitu? Hal yang paling sedih tuh kehilangan balai pengajian gitu sih Kak. Karena kan Oh. itu tempat kami ngaji. Mm-mm. Apalagi ada 4 balai yang di samping musola tuh, itu tempat kami ngaji juga sih. Udah Mm-mm. hilang di situ, udah hancur kayak gitu. Di kena banjir kayak gitu. Jadi dari situ kami nggak ada tempat ngaji lagi, tempat balai. Jadi kami ngaji tuh sekarang di tempat yang sebenarnya bukan tempat kami ngaji gitu di dalam bilik kayak gitu. Hmm. Sedih sekali karena itu kan tempat kami cari ilmu juga. Hmm. Jadi ada suatu tempat yang untuk mengaji tapi itu sudah terhanyutkan oleh Terhanyut banjir. sama banjir. Jadi setelah adanya bantuan ustazah, santriwati saling tolong menolong, bantuan dari luar itu seperti apa sih Kak yang masuk ke pesantren ini?
Alhamdulillahnya banyak ya, Kak, banyak Mhm, mhm, alhamdulillah bantuan-bantuan jadi berupa sarung, mukena, mhm, kasur juga ada, heeh, terus, beras, pokoknya makan makanan kayak gitu. Terus mmm, banyak juga relawan-relawan yang datang, kayak tentara itu, habis itu Kakak termasuk dari UMSU, kami Masya bersyukur Allah, alhamdulillah kali. Karena kami mungkin kalau cuman kami yang orang pesantren sini mhm, mungkin nggak sanggup, Kak, kayak gitu. Karena kan mhm, juga luas pesantrennya, jadi banyak kayak gitu yang harus dikerjain kayak gitu. jadi Bersyukur alhamdulillah. alhamdulillah banyak bantuannya Masnya ya, Iya, seperti mukena, mhm, Al-Quran, iya. relawan, kayak gitu ya. Oke. Jadi nih, apa nih rasa yang amat didapatkan setelah kejadian ini? Pembelajaran yang didapatkan setelah pasca banjir ini gitu. Pembelajaran yang didapatkan tuh, Mhm, bersyukur, Kak, bersyukur. bersyukur. Karena kan kita nih, kadang manusia kan pasti ada kurangnya lah, nggak mungkin nggak ada kurangnya. Jadi Oke. bersyukur atas apa yang telah diberi sama Allah, itu. Mhm, Mungkin kayak kami, makan tuh pas banjir tuh terasa kali ya itu, nggak kayak biasanya, kayak gitu. mhm, Jadi pas banjir tuh ngerasanya kayak kenapa pas, kayak sebelum banjir. sebelum banjir tuh kenapa kayak nggak selera kayak gitu, kadang kan Mhm, ada yang lauk kita kurang kayak itu, kenapa pas, nasi itu nggak dijatahin tuh kenapa nggak bersyukur kayak gitu, karena mmm, biasanya kan kami nasi, bebas mau seberapa, jadi mhm, pas mhm. banjir tuh ya hemat-hemat dijatahin sama Oh, ustazah kayak itu. mmm. Bersyukur bersyukur sih, Jadi sebelum ada banjir itu makannya itu bebas, bebas, seberapa banyak dan mhm, ketika ada banjir dan pada saat banjir itu makanan dijatah gitu ya, Kak? dijatah, betul. Jatah. Oke, nah jadi setelah pelajaran yang kita dapatkan setelah banjir ini, apa sih, Kak, harapan untuk kedepannya setelah kejadian ini seperti itu? Harapannya sih kok harapan sama Allahnya sih, kok bisa jangan banjir lagi, gitu. Karena rasanya, Amin. berat rasanya, kayak gitu. Heeh, Kayak, heeh. pimpinan kami, Abia udah bekerja keras bangun pesantren, walaupun pesantren ini baru berdiri 8 tahun, dari Mhm. 2018 kayaknya, nah Oh, kayak gitu. 2018 ya? Abi ada pokoknya banyak kerugian lah, kayak Mhm, gitu. mhm. Kok bisa jangan banjir lagi Mhm, itu, kepada semuanya juga. Terus harapan sama manusianya, sama orang-orang, sesama mhm, masyarakat, mhm. jangan buang sampah sembarangan, Oke. jangan melakukan penebangan liar, karena Mhm, itu rupanya berdampak, sangat berdampak bagi mhm, musibah yang kami alami mhm, kemarin, itu. Karena rupanya banyak ditemukan ini, kayu-kayu yang udah dipotong, memang mmm, sengaja dipotong kayak gitu. mhm. Udah dikasih kayak nomor kayak gitu, dia Oh dikasih ya, namanya kayak gitu, besar-besar kayak gitu. Kan rumah-rumahnya tuh di Aceh Tamiang tuh mmm, yang hancur tuh gara-gara dihantam sama kayu kayak gitu. Kan oh harusnya gitu, kan mhm, deras kayak gitu. Dihantam mhm, sama kayu jadinya habis semuanya, tinggal nggak ada mhm, lagi kayak gitu, tinggal itu. mmm. Oke, jadi harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Mhm. tidak ada bencana Iya, banjir amin. lagi, Iya. karena sudah banyak kerugian ya, Iya. terutama Abia Mhm. yang sudah membangun pesantren ini dan Mhm. juga kepada masyarakat agar lebih menjaga lingkungan Iya. gitu ya, Kak. Dan terakhir nih, untuk podcast kita pada kali ini, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan Mhm. terutama para penonton podcast kita pada hari ini? Mhm. Pesan yang ingin disampaikan, Mhm, bersyukur bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah, mmm, seberapa pun yang diberikan tuh, semua tuh ada hikmahnya, kayak iya, gitu. oke, Juga, lebih berjaga-jaga, jaga lingkungan, pokoknya jaga hutan, jangan mhm, ditebang, mhm, juga, bersyukur sih atas apa yang gitu, diberikan, kayak gitu. Karena kan harta tuh cuma titipan, kayak gitu, Kak. Jadi mhm, Allah tuh kapan aja tuh bisa ambil, kayak gitu. oke, Mmm, kayak gitu ya, git Kak. Nah, jadi teman-teman, ini sekian dari suara benua kita pada hari ini, artinya apa, podcast kita pada hari ini. iya, Semoga apa yang telah diceritakan oleh Kakak dapat
suatu pesan Mm-mm. dan semoga bisa tersampaikan lagi dan pembelajaran untuk kita semua ya Kak. Terima kasih untuk Kak Raisa Iya, pada sama-sama. pada kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa pada podcast kita berikutnya. Oke, see you. Bye. Bye.